Teman bicara. Hei, ada apa dengan wajahmu, Glenn? Kenapa kau terlihat tidak semangat sekali? Tanya Junio kaget melihat kondisi sahabatnya yang terlihat sedikit menyedihkan. Glenn diam saja kemudian menarik napas panjang. Sudah seharian ini dia menunggu di halaman rumah sakit, tapi Gabrieli maupun Elia tak kunjung memberinya izin untuk bertemu Lucy setelah 5 menit yang menyebalkan itu. Kesal karena diabaikan, Glenn lalu memutuskan untuk datang ke perusahaan. Dia butuh teman bicara. Ada apa, Glenn? Apa Lucy meninggal? Sembarangan. Kesal Glenn kemudian duduk di sofa ruangan milik Junio. Gabrieli dan istrinya membuat ulah. Mereka menghukumku dengan sengaja menjauhkan Lucy dariku, Jun. Aku bahkan seharian ini dibuat seperti orang gila karena mereka melarangku masuk ke dalam rumah sakit. Junio terperangah. Memangnya apa yang sudah kau lakukan pada mereka, Glenn? Mereka tidak mungkin memberimu hukuman tanpa alasan, kan? Tanya Junio keheranan. Mereka menghukumku karena kejadian kemarin, Jun. Elia tidak terima ibu sambungnya babak belur di tanganku. Dia lalu membalas dendam dengan cara melarangku bertemu dengan Lucy. Gila tidak menurutmu? Jawab Glenn lesu. Haha. Junio tertawa terbahak-bahak begitu tahu alasan Glenn dihukum. Tubuh kekarnya sampai berguncang karena terlalu senang mendengar hal tersebut. Baiklah, tertawalah terus, Jun. Tunggu saja waktumu tiba dipermainkan oleh istrinya Gabrieli. Kesal Glenn sambil memicingkan mata. Haha, astaga, perutku. Ucap Junio sambil memegangi perutnya yang terasa kaku. Glenn, istrinya Gabrieli benar-benar sangat luar biasa. Hanya dia saja yang berani menghukummu sampai seperti ini. Sungguh, aku sangat salut padanya. Glenn mendengus marah, dia kemudian menyandarkan tubuhnya ke sofa, memejamkan mata sambil membayangkan wajah Lucy yang dipenuhi luka. Mata Glenn kembali terbuka saat dia teringat dengan tujuannya menyusul Junio ke perusahaan. Jun, bagaimana kabar Patricia? Dia masih hidup kan? Tentu saja masih lah. Aku mana berani melawan keinginan Gabrieli. Glenn, bisa-bisa aku berakhir konyol di tangan keluarganya? Jawab Junio sambil memainkan pena yang senang dia genggam. Patricia cukup bebal, dia masih sempat berpikir untuk melarikan diri setelah apa yang aku lakukan kepadanya. Baru kali ini aku bertemu dengan wanita yang tidak mengenal takut sepertinya. Sungguh sangat menantang. Jadi apa kau mulai menyimpan perasaan lebih untuknya? Mungkinkah seorang Morgan Junio bisa jatuh cinta pada tahanannya sendiri? Ejek Glenn penuh maksud. Bicara apa kau? Otakku masih waras untuk bisa tertarik pada wanita seperti Patricia. Paras yang dia miliki membuatku muak. Aku benar-benar sangat membenci wajah cantiknya. Bahkan pagi tadi aku hampir saja menyiram wajah Patricia dengan air keras saat terbangun dari tidur menjijikkan. Saud Junio sambil bergedik geli. Terdengar bunyi ketukan pena di atas meja. Setelah Junio berkata seperti itu, tiba-tiba saja wajah sedih Patricia yang sedang menangis melintas di kelopak matanya. Dia sedikit terusik membuat Junio merasa tidak nyaman. Jun, aku sudah menemukan wanitaku. Kapan kau akan mengakhiri semua ini? Apa kau tidak tertarik untuk membina rumah tangga? Tidak tertarik mempunyai seorang jagoan, Belasan tahun bersama Junio membuat Glenn sangat memahami penderitaannya. Sebenarnya Junio tidaklah kejam, sahabatnya ini hanya tertekan dengan masa lalu yang menggores kejiwaannya. Beberapa kali, Glenn pernah mendekatkannya dengan wanita, namun hasilnya nihil. Semua wanita itu menyerah di awal perkenalan. Junio berubah menjadi pria yang kaku ketika ada wanita yang benar-benar terus mendekatinya. Namun obsesinya bisa langsung bangkit ketika dia menginginkan wanita berparas cantik. Ya, kelemahan sahabatnya adalah didekati bukan mendekati. Inilah yang berhasil Glenn temukan setelah sekian lama mereka menjadi sahabat. Aku tidak tertarik, jawab Junio cetus. Sudahlah Glenn, berhenti memikirkan hidupku. Lebih baik kau fokus pada Lucy saja. Cari hari yang tepat untuk melamarnya. Sepertinya itu akan sedikit sulit. Kenapa begitu? Lucy akan melanjutkan pendidikan bersama Elia, dan aku yakin sekali gadis itu tidak akan mau kuajak berkhianat. Jawab Glenn sambil menatap langit-langit ruangan. Junio, apa perlu? Aku menculiknya kemudian membawanya pergi ke luar negeri. Aku punya firasat kalau hubunganku dengan Lucy akan direcoki oleh Gabrieli dan istrinya. Mereka berdua itu menyimpan niat jahat untuk memisahkan kami berdua. Coba saja kalau kau bisa melakukannya. Kalau aku sih tidak menjamin, mungkin kau baru akan menginjakkan halaman rumah Gabrieli, orang-orangnya Nyonya Leona sudah ada di belakangmu. Percaya tidak, telinga ibunya Gabrieli itu seperti ada di mana-mana. Mata mereka seakan mengikuti pergerakan dari semua orang yang berada dekat dengan lingkaran keluarga mereka. Belum lagi dengan organisasi Grisi yang sangat rahasia itu. Mana mungkin kau bisa bebas membawa Lucy pergi dari sana? Kau hanya akan mati konyol, Glenn. Percayalah padaku. Jawab Junio sambil tertawa-tawa. Hai, kenapa rumit sekali sih? Kenapa juga Lucy harus tinggal dan menjadi bawahannya Gabrieli? Kalau begini kan semuanya jadi serba salah.
bertahan sakit, menculiknya malah jauh lebih sakit. Ya Tuhan, keluh Glenn kemudian mengusap wajahnya berulang kali. Bersabarlah, aku yakin Gabrielle dan Elia tidak akan sekejam itu padamu. Mereka berbuat seperti ini karena memang kau salah. Glenn sudah tahu itu ibu sambungnya Elia, masih saja kau serang. Sebagai anak tentu saja dia tidak terimalah, sahut Junio sambil berjalan menghampiri sahabatnya yang sedang frustasi. Aku mana tahu kalau itu ibu sambungnya Elia, Jun. Siapa yang menduga kalau wanita itu akan berada di lokasi kejadian? Ditambah lagi saat itu Lucy terjebak dalam kobaran api. Sudah pasti aku langsung mengira kalau dialah yang sengaja ingin mencelakai kekasihku karena memang hanya ada dia di sana. Selama ini yang kita tahu kan hanya Patricia saja yang ingin berbuat jahat pada Elia, bukan ibunya. Jadi wajar saja kalau aku berpikir wanita itu sebagai pelakunya. Elak Glenn tanpa merasa bersalah. Junio mengangguk-anggukan kepala, dia kemudian duduk di sebelah Glenn, menatap dari ujung rambut hingga ujung sepatunya. Apa? Kau terlihat seperti gelandangan? Ejek Junio sarkas. Jika Lucy melihat penampilanmu yang sekarang, aku yakin sekali dia pasti akan langsung meninggalkanmu. Sialan kau, Jun. Umpat Glenn kemudian meninju lengan sahabatnya. Kedua pria itu saling mengejek, mereka kemudian sama-sama menertawakan nasib mereka yang kurang baik. Mungkin sebagian orang akan menganggap keduanya memiliki kehidupan yang sangat lengkap, tapi yang terjadi sebenarnya tidaklah sama dengan apa yang dilihat oleh orang lain. Baik Glenn maupun Junio, mereka berdua adalah pria yang sangat kesepian. Mereka sama-sama tak mempunyai keluarga, hidup sebatang kara dengan saling mengandalkan. Glenn mengenal Junio saat mereka tidak sengaja bertemu di lampu merah. Keduanya mulai dekat hingga pada akhirnya mereka berdua menempuh pendidikan yang sama atas keinginan Junio. Mereka saling bergantung untuk bertahan hidup, bukan bergantung dalam hal materi, tapi lebih bergantung pada sesuatu yang berhubungan dengan perasaan. Glenn sangat memahami penderitaan yang dirasakan oleh Junio, hingga pada akhirnya dia ikut menikmati obsesi gilanya. Dan Junio begitu mengerti seperti apa wataknya Glenn, yang sangat tidak suka tubuhnya disentuh oleh sembarangan wanita. Itulah kenapa Junio tak pernah membiarkan satu wanita pun berada di sekeliling Glenn, kecuali Lucy tentunya. Eratnya hubungan kedua orang ini sudah melebihi saudara kandung meski di tubuh mereka mengalir keturunan darah yang berbeda. Terkadang rasa nyaman itu tidak hanya datang dari seseorang yang memiliki hubungan darah dengan diri kita, tapi rasa nyaman itu bisa datang dari orang asing yang sama sekali tidak ketahui. Seperti Glenn dan Junio. Mereka adalah contoh nyata yang bisa kita saksikan meski hanya di dalam novel.